Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Syarif Hidayatullah Galib. Saya merupakan dosen di UIN Alauddin Makassar pada Prodi Pendidikan Agama Islam yang juga merupakan peserta PKDP pada lingkup UIN Alauddin Makassar tahun 2026. Hari ini saya akan mempresentasikan narasi terkait tentang bagaimana moderasi beragama di era digital. Mari kita simak. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas terkait satu tema yang krusial dan nempel banget nih sama layar HP kita tiap hari. Yap, moderasi beragama di era digital. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama. Pernah nggak sih kalian lagi asik nge-scroll medsos, tiba-tiba isinya orang pada ribut semua soal agama? Kita tahu lah ya betapa bising dan panasnya timeline kita sekarang. Ini tuh pertanyaan penting banget yang bikin para peneliti penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama masyarakat kita? Gini, kita sekarang hidup di era post-truth atau pasca kebenaran. Ekosistem digital kita itu ibaratnya udah disetting buat mancing emosi, apalagi kemarahan dan ketakutan ketimbang nyodorin fakta yang objektif. Kenapa ini bahaya banget? Karena kita jadi gampang banget dimanipulasi. Kita kayak terjebak di dalam ruang gema alias echo chamber, di mana kita cuma dengerin suara yang setuju aja sama kita dan otomatis nutup kuping buat kebenaran dari pihak lain. Dan ini digambarkan dengan sangat cerdas di riset ini. Pada salah satu jurnal ilmiah nemuin adanya garis lurus yang nyata antara informasi hoax di internet sama lonjakan ekstremisme digital. Bayangin aja, hoax yang dibungkus sentimen agama tuh terbukti secara ilmiah bisa bikin polarisasi parah dan ngerusak kerukunan kita. Ini bukan cuma asumsi loh, ini beneran realitas data. Kita masuk pada bagian kedua, bagaimana kita mendefinisikan moderasi beragama. Nah, ada satu kesalahpahaman super besar di masyarakat yang harus kita lurusin nih. Banyak yang mikir sinis, loh emangnya ajaran agama itu sendiri yang mau diubah atau dimoderasi? Jawabannya tentu saja tidak. Secara definisi moderasi beragama itu tegas banget ngerujuk pada sikap dan praktek pemeluk agamanya. Biar gak kebablasan dan jadi ekstrim. Ingat ya, bukan ajaran agamanya yang diubah. Agama itu esensinya udah sempurna banget deh. Udah ngajarin keadilan dan keseimbangan. Tapi seringkali cara manusia mempraktikkan dan menafsirkan itu loh yang kadang suka berlebihan dan butuh ditarik kembali ke jalan tengah. Asal kalian tahu, konsep jalan tengah ini bukan barang baru atau karangan dadakan. Konsep ini merupakan konsep yang universal banget di semua budaya dan agama. Di Islam, kita kenal wasatiyah. Di Kristen, ada golden mean. Buddha menyebutnya Majjhima Patipada. Hindu punya konsep yang bernama Madhyamika. Dan Konghucu dengan konsep Jongyong. Intinya apa? Semua tradisi besar ini sepakat banget soal betapa pentingnya nilai ideal dari sebuah jalan tengah. Selanjutnya, kita ke bagian ketiga, karakteristik warga negara yang moderat. Pemerintah kita tuh punya 4 pilar resmi buat ngukur seberapa kuat praktek moderasi kita. Singkatnya, kamu bisa dibilang moderat kalau pertama, punya komitmen kebangsaan yang kuat, kedua, toleransinya tinggi, ketiga, mutlak menolak kekerasan atas nama agama, dan keempat, punya sikap yang akomodatif terhadap budaya lokal kita sendiri. Ini barometernya, sangat jelas kan? Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, dakwah digital milenial. Nah, yang sangat menarik dari perbandingan di slide ini adalah kontrasnya. Dulu tuh kita sering lihat bahwa ceramah konvensional kok rasanya kaku, eksklusif, dan cuman monolog satu arah. Tapi coba lihat kita sekarang. Sosok kayak Habib Hussein Ja'far bawa angin segar yang namanya dakwah taiman, gabungan dakwah dan entertainment. Formatnya inklusif banget, disisipin humor cerdas, ngajak dialog, dan gaya bahasanya bener-bener pas buat ngerangkum milenial dan Gen Z tanpa ngurangin esensi pesan dari agama itu sendiri. Kok bisa sukses banget? Menurut riset nih, ada 5 elemen kunci di balik jutaan penonton beliau. Pertama, karena bahasanya anak muda banget. Kedua, beliau selalu ngedepanin toleransi. Ketiga, pendekatannya itu personal, gak berkesan menggurui. Keempat, kontennya variatif. Dan kelima, formatnya inklusif. Beliau ini sering ngobrol santai sama tokoh agama lain yang ngebuktiin kalau perbedaan itu bisa jadi obrolan yang damai dan asyik banget. Nah, semua pergerakan digital beliau ini bertumpu pada satu fondasi kuat. Sebarkan Islam dengan kebahagiaan, bukan ketakutan. Coba deh bayangin, di saat algoritma medsos lagi sibuk memompa amarah kita, ada pilihan sadar buat mendedikasikan platform buat nyebarin wajah agama yang ramah dan penuh kasih sayang. Tanya buat kita. Pertama,
Yuk kita perangi era post-truth ini dengan melakukan verifikasi. Lakukan saring sebelum sharing. Kedua, ayo mulai pilih-pilih konsumsi digital yang mempromosikan dialog, bukan malah yang mempertontonkan kebencian. Ketiga, jadilah pelopor. Bangun diskusi yang sehat dan saling menghargai di circle kamu, gak peduli apa latar belakang dari lawan bicara kita. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Di samudera digital yang super bising ini, gimana sih cara kamu kira-kira bakal bisa mempraktikkan moderasi digital hari ini? Ingat ya, di tengah algoritma yang suka memecah belah pertahanan sosial kita. Terima kasih sudah ikut membedah materi ini bareng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.